Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taretan. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan sukses ya. Merespon dari request beberapa viewer YouTube saya bahwa ada satu orang atau dua orang yang ingin tahu terkait dengan kehidupan perkuliahan di Arizona State University. Maka konten kali ini saya buat untuk memenuhi request tersebut. Jadi teman-teman sekalian, saya ajak untuk mengikuti saya sedikit berkunjung ke kampus ASU, terutama di gedung di mana saya belajar. Jadi hari ini saya ada kelasnya adalah Syntax. Yang mengajar adalah Profesor Eli Valgaerden di Durham Hall, nama gedungnya. Ruangannya adalah 106. Oke, kita lihat ya bagaimana kegiatannya. Nah, ternyata orbit yang lain sudah datang, teman-teman sekalian. Itu perwujudan dari base orbit, base yang sangat favorit di kalangan mahasiswa Arizona State University karena kemanapun selalu gratis. Nama base-nya adalah Mercury West. Tujuannya adalah kampus Arizona State University. Morning. Kita sudah ada di dalam orbit. Ternyata di sini hanya ada 2 penumpang, saya dan penumpang yang ada di belakang saya. 8th Street and McMintock Drive, Clarksville. Kita sudah sampai teman-teman, tapi kita harus menuju ke depan dan menyeberang jalan di depan ini untuk bisa sampai ke Durham Hall. Kita jalan lagi ya. Jadi daerah ini ada masuk ke dalam daerah kampus. Kampus ini punya aset yang banyak di sini, gedung-gedungnya. Ada penginapan, terus ada toko-toko dan beberapa usaha yang lumayan besar. Jadi sepertinya Arizona State University ini kalau diperkirakan luasnya ini mirip dengan satu kecamatan sebetulnya yang ada di Indonesia karena saking dari luasnya. Kalau jalan kaki agak susah untuk bisa menelusuri sampai ke sudut-sudut kampus yang ada di Tempe ini. Ini belum lagi kampus yang ada di Phoenix dan di Mesa. Saya belum pernah ke Phoenix dan ke Mesa. Lain kali nanti saya akan ajak teman-teman untuk berkunjung ke sana. Kita akan menyeberang jalan, tapi kita tidak bisa sembarang nyeberang karena harus menekan tombol ini dulu sampai menunggu tanda tangan berwarna putih baru bisa nyeberang. Aturannya di sini begitu teman-teman. Kalau kita asal menyeberang meskipun jalanan sepi dan ketahuan lewat kamera, bisa-bisa kita kena denda. Lumayan dendanya, biasa sampai 100 sampai $200. Oke, kita tunggu. Ini adalah daerah sekitar kampus. Nah, gedung Durham Hall itu ada di pinggir jalan sebelah sana. Kita akan menuju situ. Teman-teman, lampunya sudah putih, kita bisa menyeberang. Semua yang ada di sini teratur sekali sistemnya karena memang Amerika Serikat itu sejak dulu ya sudah menerapkan sistem yang luar biasa ketat kepada warganya dan mereka dididik dengan cara yang bagus sejak kecil untuk mengatur rambu-rambu lalu lintas dan seterusnya. Nah, ini ada ASU Charter kayak macam tugu itu. Biasanya sering dipakai buat foto-foto oleh orang luar atau pendatang atau para turis atau academicians yang berkunjung
menarik di sini, setiap gedung pasti punya tempat untuk parkir sepeda. Seperti ini. Saya ada sepeda di apartemen, tapi belum pernah saya bawa ke sini karena dingin. Khawatir saya mengayuh sepeda malah kedinginan. Jadi ini tempat parkirnya. Bentuknya seperti ini. Setiap gedung pasti ada tempat parkir. Ada yang tempat parkirnya itu harus punya kartu supaya bisa mengakses. Tapi di sini sepertinya free karena tidak ada tombol sama sekali. Jadi di sini mahasiswa itu dianggap wajar bersepeda ya. Kalau di Indonesia yang bersepeda itu biasanya ya kiri-kiri, kalau di sini tidak ada masalah. Justru hal lumrah. Bahkan saya sering melihat orang yang sepuh-sepuh juga menggunakan sepeda untuk ke kampus. Mungkin karena alasan olahraga dan kesehatan. Nah, gedung ini adalah gedung baru sebenarnya ya. Bagian belakang masih belum selesai. Ini tulisannya Durham Hall. Oke, kita akan masuk gitu. Nah, pintunya di sini elektronik ya. Tapi kalau pintunya itu warna hijau berarti bisa dibuka, dimasuki. Kadang-kadang pintunya kalau merah agak susah. Nah, caranya adalah untuk masukinya kita harus punya kartu pas, biasanya kartu mahasiswa atau kartu staff ya. Jadi tempelkan di sini, nanti kartu akan membuat warna yang merah menjadi hitam. Tapi karena ini sudah hijau berarti sudah dibuka, kita bisa masuk. Tinggal ditarik. Agak berat. Pintunya memang luar biasa berat ini. Ini pintu dalamnya. Jadi dia teman-teman di home hall bagian pintu masuknya. Nah, kita disambut oleh TV besar informasi, dan ini tempat toiletnya. Nah, yang menarik ini teman-teman, di sini ada namanya tap water. Ini air minum ya. Jadi kalau kalian haus, butuh air minum, tinggal pencet air di situ. Kadang-kadang juga ada yang nggak bawa botol, tinggal membuka mulut dan langsung airnya dimasukkan ke mulut. Biasa banyak kayak gini di sini. Jadi memang kampus ini selalu menyediakan air minum untuk para mahasiswa. Dan ini toiletnya. Nah, toiletnya ini menarik di sini karena memang memberikan kemudahan bagi penderita atau disabel ya. Misalnya ada orang yang menggunakan kursi roda, susah untuk membuka ini, tinggal pencet yang di bawah ini ya. Nah, ini press to operate door. Jika dipencet, pintu akan terbuka dengan sendiri. Oke, kita masuk ya. Kita lihat toiletnya seperti apa. Toiletnya seperti ini. Ini ada pengering tangan, kerja secara otomatis. Seperti ini ya. Terus ini ada air di sini, kerannya bekerja juga secara otomatis. Kencang banget di sini. Nah, saya mau nyari sabun, masa tidak ada sama sekali. Oh, ternyata harus ditekan. Nah, sabunnya harus ditekan, biasanya dia otomatis. Nah, toiletnya seperti apa? Kita lihat. Ternyata tidak ada semprotan. Yang ada adalah tisu dan toilet belakang. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Saya mau pipis dulu. Ruang kelas kita ada di 106, berarti di lantai 1, kelas yang ke-6 ya. Jadi ini lorongnya. Nah, yang menarik di sini, setiap lorong ini ada seperti ini ya, kayak colokan USB untuk ngecas, entah itu laptop, entah itu HP.
jadi semuanya ada di sini. Sekaligus juga ini terkadang dipakai buat untuk mengerjakan sesuatu, menulis apa gitu ya. Nah, di tiap ruangan ini selalu ada apa namanya itu, kayak pas kayak semacam alat untuk membuka ruangan ya. Jadi biasanya itu menggunakan kartu ya. Dan setiap ruangan ada jadwalnya di sini. Ini ada jadwal, kira-kira kebaca enggak ya? Ini 109 ya. University classroom, no food, all water bottles must be kept. Nah, selain itu juga ada tempat kursi. Ini sering saya tempati untuk buka laptop dan ngobrol-ngobrol. Nah, jadi itu adalah ruangan saya. Ruangannya sedang digunakan oleh dosen sebelum Prof. Eli van Galderen ya. Terus ini kita lihat di sini. Ini ada tulisan di sini. Jelas enggak ya? Jam 10.30 syntax lin, kodenya lin 514, terus Eli van Galderen. Sini juga ada switch. Saya nggak tahu ini switch buat apa. Sepertinya switch darurat di sini. Oh, untuk sklar lampu. Dan setiap gedung pasti ada alat pemadam kebakaran yang ditanam, bukan ditanam ya, posisinya itu masuk ke dalam tembok sehingga tidak mengganggu pandangan. Dan biasanya ditaruh pas di temboknya. Kalau ini agak memang disediakan tempat khusus untuk pemadam kebakaran sehingga lebih cantik kelihatannya. Ini 104, 102. Nah, ini ada tempat sampah. Ini juga banyak sekali kita jumpai. Tempat sampahnya jenisnya seperti ini, dibagi dua ya. Ada yang landfill, ada yang recycle. Ini ada keterangan Wisma di part, terus please remain 6 feet apart. Ini peringatan semua karena ada wabah corona ya. Oke, kita menunggu di ruangan yuk, menunggu Prof. Eli Galderen datang ya. Kalau teman-teman bisa melihat itu alat yang ada di tempat dosen itu master control, semua ada di situ. Itu monitornya ada 2. Itu juga di tiap ruangan ada telepon. Jadi kalau misalnya dosen atau pengguna ruangan kesulitan terkait dengan alat-alat, bisa langsung menelpon operator yang ada di sini. Terus di atas di situ ada kamera besar. Terus di pojokan itu juga, itu ada kamera yang bisa di-adjust atau diatur-atur dari master control tadi. Jadi memang di sini urusan IT luar biasa. Nah, karena sekarang ini sedang wabah COVID ya, jadi kelas kebanyakan dilakukan dengan virtual melalui Zoom. Tapi ada juga beberapa yang mungkin hadir di ruangan kelas kayak saya. Waktu minggu kemarin saya hadir di ruangan kelas, yang hadir cuma 4, sisanya melalui Zoom. Jadi memang terakomodir dua-duanya itu. Misalnya ada satu mata kuliah dilaksanakan hari Selasa misalnya, maka seluruh seluruh siswa atau seluruh mahasiswa itu bisa hadir di waktu yang bersamaan di dalam ruangan maupun di rumah. Dan semua mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih apakah mau datang ataukah berada di virtual ya. Tapi biasanya itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai, dosen biasa mengirimkan kuesioner, diminta untuk memilih apakah in person atau virtual. Tapi kebanyakan mahasiswa itu memilih virtual karena lebih enak kan di rumah. Sedangkan
karena saya merupakan sebuah kebutuhan untuk hadir, maka saya datang ke dalam ruangan ya, pengen tahu saja kira-kira situasinya seperti apa. Dan monitor besar itu sangat kompleks, itu bisa mengatur zoom, bisa mengatur layar yang ada di depan. Itu di depan itu ada layar biasanya, sama seperti yang ada di sini. Nah, itu ada layar itu yang diatur juga melalui master control tadi itu. Jadi ini adalah ruangan tempat saya belajar. Ada bendera Amerika di sini. Terus di depan situ ada monitor master control yang mengatur jalannya peralatan. Terus di situ ada screen, terus ada kamera di situ yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari instruktur. Terus ini juga ada bangkunya yang di belakang lebih tinggi daripada yang di depan untuk memudahkan bisa melihat, dan ruangan ini memang sangat pekat terhadap suara. We'll do that next time. I'll look in my email. Like, because there's a complementizer. You don't have a class, so it's your responsibility. You don't get it. Demikian tadi kalian sudah saya ajak untuk melihat ruangan tempat saya kuliah. Jadi ruangannya seperti itu. Tapi ruangan tadi itu bukan representasi dari ruangan yang ada di sini semuanya ya. Karena ruangan yang ada di Arizona State University ada banyak macamnya. Ada yang ruangan besar semacam aula, terus juga ada lab. Kita belum sempat untuk menelusuri itu satu persatu. Lain kali nanti kalian akan saya ajak untuk melihat itu. Oke. Sementara cukup sekian ya. Saya akan kembali ke apartemen dan tunggu konten saya selanjutnya yang berhubungan dengan Tempe, Arizona, dan tentu saja Arizona State University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.